Pemirsa, ancaman korban penipuan arisan tas mewah, dua diantaranya yakni Alda Agustin dan Diana, yang akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum dengan melaporkan bandar arisan Hans Virgoro atas dugaan penipuan arisan ke polisi, ternyata bukan isapan jempol. Ya, terdapat 45 orang korban dugaan penipuan yang dilakukan HV tersebut. Namun hanya 6 yang melapor dan hanya 2 orang yang datang membuat laporan di Polda Metro Jaya. Jadi hari ini kita tujuannya untuk melaporkan bandar arisan yang sudah menghilang dan kita udah mencari dia kemana-mana tapi belum ketemu, makanya kita hari ini sama tim kuasa hukum ingin melaporkan bandar tersebut. Nah, jadi kami mewakili dari tim Hotman 911, mewakili Mbak Alda untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya perihal adanya dugaan tindak pidana penipuan arisan yang berkedok arisan tas. Untuk jumlah korban untuk saat ini yang kita tahu dari 2 grup ya, itu berjumlah kurang lebih 45 orang lah gitu. Ditujukan kepada berinisial H atau alias Hans Virgo, seorang influencer, desainer jewelry yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman semua. Ya, didampingi kuasa hukumnya, kedua korban arisan sosialita itu melaporkan HV lantaran dianggap telah menipu para korban. Menurut Alda dan Diana, sejak kasus tersebut mencuat, hingga kini pelaku tidak dapat dihubungi dan hilang kontak. Berbagai upaya telah mereka lakukan seperti mendatangi rumah pelaku, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Rumah HV yang dituju ternyata juga sudah kosong. Arisan ini 2 tahun. Berjalan udah 1,5 tahun, tiba-tiba bandar ini menghilang. Jadi kita di sini tujuannya untuk mencari dia. Kita ini nggak dapat informasi di mana dia, gitu, keberadaan dia nggak ada, dan udah kita cari ke rumahnya, ternyata rumahnya juga dia sewa pakai data orang lain gitu. Ya. Jadi kita sudah nggak ada, maksudnya dari Mbak Alda dan teman-teman juga udah kehilangan kontak, dan terakhir chat pun sudah tidak dibalas, sudah nggak masuk gitu. Akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, para korban mengaku mengalami kerugian mencapai sekitar 1,9 miliar. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900-an juta, di grup ini juga sekitar 1 M-an lebih ya gitu. Jadi hampir Hans Virgoro ini dia memang megang arisan banyak. Jadi bukan grup kita aja, grup-grup yang lain ada arisan uang, bahkan ada arisan uang 1 miliar juga, tapi bukan di grup kita. Besarnya angka kerugian tersebut lantaran banyak anggota sosialita lain yang ikut bergabung dalam grup arisan tas branded tersebut. Jadi satu orang itu setiap bulan ada jumlahnya 25 orang, berikut bandarnya kan 25 orang, itu setor 10 juta. Jadi nanti dikocok per bulan siapa aja yang dapat namanya itu selama 2 tahun. Bergiliran selama 2 tahun. Karena yang kita lihat 5 orang lagi yang belum dapat gitu kan. Jadi pas di tengah perjalanan sudah mau selesai, si pelaku ini menghilang. Jadi kita hilang kepercayaan kita, padahal nggak semua bandar seperti itu. Banyak bandar-bandar yang sangat amanah. Perbuatan pelaku HV dilaporkan atas pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Untuk itu, kuasa hukum korban menuntut agar pihak kepolisian segera memproses laporan para korban arisan tas bermerek tersebut. Sementara itu, kabar lain beredar kalau sejumlah selebriti ternama lainnya juga ikut bergabung dalam grup arisan tas bermerek tersebut. Benarkah demikian? Memang bandar arisan yang cukup familiar ya kalau di Jakarta. Jadi memang dia mempunyai banyak jaringan, teman-teman. Ada yang uang, ada yang tas, ada yang berlian juga. Jadi memang banyak dia megang bandarnya, dan kebetulan kalau aku ini di bagian tas. Kalau Kak Ivan itu dia kalau nggak salah di arisan itu uang. Di arisan uang, bukan di grup kita sih, cuma memang korban juga lah dia, korban juga. Mungkin kalau kita yang kita dapat informasi ya. Korban ya? Dia korban juga. Bukan korban ya? Kayaknya Ivan tuh udah dapet, cuma dia memang ada di grup situ. Mungkin teman-temannya yang jadi korban. Ya, teman-temannya yang jadi korban, iya sama ya. Tapi pada fokusnya adalah hari ini kita hanya melaporkan kerugian dari arisan tas yang dialami oleh Mbak Alda dan kawan-kawan. Seperti pada penayangan sebelumnya, kasus ini mencuat setelah korban mendatangi tim 911 Hotman Paris untuk meminta bantuan atas nasib yang menimpa mereka.
Masih terkait kasus hukum, sementara itu perseteruan selebgram Tasya Atasya dengan mantan karyawannya Putri masih terus bergulir di kepolisian. Menindaklanjuti laporan Putri pada 21 Juni 2023 lalu itu, tim Krimum Polda Metro Jaya kemarin mendatangi rumah Putri yang terletak di kawasan Cipinang, Jakarta Timur untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas laporan Putri sebagai pelapor. Alhamdulillah pada hari ini tadi telah terlaksana ya dari pihak Krimum Polda Metro Jaya tadi mencoba mendatangi rumah dari pelapor klien kami yaitu Putri terkait laporan beliau perihal intimidasi dan ancaman kekerasan. Tadi dari penyidik sudah datang melihat untuk memastikan bahwa benar apa yang didatangi oleh tim dari manajemen TASI itu adalah benar rumah yang kemarin menjadi tempat kejadian ataupun didatangi oleh karyawan ataupun orang-orang yang suruhan dari tim manajemennya TASI. Mungkin dari semenjak aku resign-nya itu aku ngerasa ada ya sedikit trauma gitu kan, dan ketika disamperin lagi tuh ya traumanya masih ada gitu kan, jadi ke-trigger lagi gitu kan. Selama 20 menit penyidik dan tim Inafis Polda Metro Jaya berada di lokasi tersebut untuk menggali keterangan dari Putri dan orang rumah terkait laporan dugaan pengancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh orang-orang suruhan Tasya. Menurut Putri, sebanyak 2 kali orang-orang yang diduga orang suruhan Tasya tersebut mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaan dirinya. Kan dia sempat datang 2 kali ya, yang pertama hari Sabtu malam sama Minggu pagi. Di Minggu siangnya itu dia dari sekitar mungkin 1 jaman dia bolak-balik aja gitu. Ya, jadi aku tahu dia akan datangnya itu ya dari aku sama teman-teman komunikasi buat ngasih kuesioner gitu yang harus ditandatangan kalau misalkan kita nggak terlibat apa-apa. Terkait laporan Putri, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi terkait laporan Putri. Langkah selanjutnya, penyidik akan memanggil Tante Putri untuk dimintai keterangan atas laporan Putri terhadap Tasya. Lantas benarkah pihak Putri berharap Tasya mau mencari jalan tengah dan berharap restoratif justice atas kasusnya? Dan benarkah pula pihak Tasya telah menutup pintu damai atas laporan Putri mantan karyawannya tersebut? Kan aku udah bilang kemarin, kalau masalah damai itu dari sebelum ada kasus ini saya sama suami yang mau damai. Kalau sekarang mah udah nggak bisa, udah nasi jadi bubur, mas saya udah bolak-balik sini enak aja. Maaf mah urusan manusiawi ya, tapi yang namanya hukum tetap berjalan, akan terus berjalan sampai ending, jadi kan enak. Jadi untuk laporan Putri memang beberapa saksi yang memang notabene adalah ex karyawan dari pihak manajemen TASI itu sudah diperiksa kemarin. Jadi langkah selanjutnya akan memeriksa lagi beberapa orang saksi, termasuk salah satunya adalah Bude dari Putri, yang notabene-nya adalah mereka yang menerima pertama kali adalah Bude ya Putri ya. Seperti diketahui, tak terima dituduh mengintimidasi Putri, Tasya balik melaporkan mantan karyawannya itu ke polisi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Mereka udah maju, kita juga maju sekarang. Sekarang tuh udah nasi udah jadi bubur gitu loh Mbak. Kalau mau pakai ke keluarga minta maaf udah telat, udah dari awal kita juga udah minta maaf. Cuman kan nggak dihiraukan, malah semakin membohong, membabi buta semuanya. Jadi sekarang ya kita selesain secara hukum, secara jujur, secara benar aja. Oh kami terima, dengan sebaliknya pun dengan laporan TASI kemarin, kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kemarin kami memenuhi panggilan restorasi justice kok dari Krimsus terkait beliau malah pelapor ya, beliau yang tidak hadir, seperti itu. Hak masih ada dan juga beberapa teman lain juga masih ada, jadi emang sebenarnya itu sih yang pengen kita selesaikan gitu kan dengan pihak manajemen ya. Kita semua tim nggak ada masalah sama talent. Tapi kami tetap open, ayolah Mbak Tasya, kita duduk sama-sama, kira-kira bagaimana sih penyelesaian ini, kita mediasi sama-sama, ayolah gitu. Dari Mbak Putri juga sangat open kok kita. Sementara Tasya ramai disorot kasusnya dengan mantan karyawannya, kembarannya Tasya Farasya justru menorehkan karir di kancah internasional. Tak hanya menghadiri acara Paris Fashion Week 2023, di sela-sela acara, Tasya berhasil mewawancarai aktris India Aishwarya Rai dan Kendall Jenner, artis dan model internasional. Welcome Aishwarya Rai. Oh, thank you so much. Thank you so I was so much. excited Pleasure to be here. Can you describe your 24 hours a day, like on your daily basis? She had to ask the most impossible question, didn't she? Talking about to describe our 24-hour day, I think
It is 24 hours for the rest of the world, but we are trying to pack in a 48-hour day in 24. You just told me you're a mom now for the second time, so congratulations on that. And for sure, it's about a very positive attitude, right? We got to keep it positive. And I agree so much. The question is about the Evil Tower. It's a beautiful and it's an icon. Yeah. But it doesn't just happen at one night. It's Absolutely. a process. Do you have anything in your life that's still a process until this day? I like the way you do the parallels to anything that we regard iconic. It's definitely arrived through the constant evolution and process. It doesn't just happen overnight. Even the creative processes involves constant evolution. I'm sure even in the way you want to present your interviews, or you're trying edits, you're trying different, This is my first time ways. actually interviewing. Really? Yes. Oh wow! I'm nervous, but yeah. Well, congratulations. Do you have any message to let them know that they're worth it? You just said it. They are worth it. We're all worth it. Bahkan di video, Tasya kenalkan Duster kepada Kendall Jenner. Banyak netizen yang memuji interviewer Tasya keren dan berkelas. Welcome, Kendall Jenner. Hi, how are you today? I'm good. How are you? You look gorgeous and you, so do beautiful. you. Thank you so much. What is your go-to off-duty looks? If I'm home all day, I'm usually in like a cozy set, just like cashmere or like sweats or something. In Indonesia, we have Duster. You know, it's very comfortable. You should check. Oh yeah, I would love to know. I Yeah. love comfort, so I'm like all about comfort. It's the most especially comfortable. when I'm home Yeah. in LA. So Remember, Duster. Duster? Yes. Okay, got you.